Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 31. Mengubah kerisauan menjadi kebodian. Untuk dapat belajar dan membina diri, harus membangkitkan tekad luhur dan perasaan batin yang sangat istimewa. Masih harus mempelajari berbagai macam pelajaran. Kita harus mengetahui, harus memiliki banyak pengetahuan, dan harus menerapkannya dengan cara yang hebat dan lain-lain. Ini sebelumnya pernah dikatakan, kita harus mengetahuinya. Mereka membina diri dengan tekun dan memiliki kebajikan tinggi, menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran dan sila, selalu berpegang pada tekad hati, menghapus kerisauan dan mengubahnya menjadi kebodian, memasuki metode untuk menenangkan batin, sehingga batin menjadi jernih dan sadar sekali. Inilah yang harus dikatakan kepada semua orang pada persamuan puncak Gunung Nasar yang berpartisipasi di tempat tersebut dan menerima dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Semuanya merupakan biksu agung, melatih diri dengan serius melatih diri, sangat tekun. Dengan adanya ketekunan, ada yang dilatih dan ada yang dihasilkan. Ada yang dihasilkan, maka ada kebajikan. Memperoleh dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Menerima, meyakini, dan mengamalkan, baru dapat melatih diri ke dalam dan mempraktekkan keluar. Kita belajar dan melatih diri harus mengamalkan ajaran, harus selalu berpegang pada tekad hati. Meskipun telah membangkitkan tekad, meskipun kita hidup di tengah masyarakat, kita harus menggunakan sila sebagai sistem, menjaga tekad hati kita dengan baik. Ini sangatlah penting. Melatih diri adalah demi menghapus kegelapan batin dan kerisauan selapis demi selapis. Jika kita dapat menghapus satu bagian kegelapan batin, maka dapat mencapai satu bagian pencerahan atau bodi. Ini adalah jiwa kebijaksanaan. Orang-orang sering mengatakan, kerisauan adalah sama dengan kebodian. Mendengar kalimat ini, maka akan merasa, apa hubungannya dengan banyaknya kerisauan? Kerisauan sama dengan kebodian. Mendengar kalimat harus jelas. Di dalam batin setiap orang, terdapat sifat hakiki yang murni setara dengan Sang Buddha. Namun, kerisauan terus menutupinya, sehingga dipengaruhi oleh objek luar. Timbullah pengaruh luar berupa kebaikan dan kejahatan. Jika lebih mengarahkan ke arah kejahatan, maka itulah yang membuat kerisauan terus tumbuh dan berkembang. Ini adalah hal yang kita ketahui. Saya mengetahui, saya mengerti. Apa yang diketahui? Mengetahui bahwa banyak manfaatnya jika saya lakukan hal ini akan memberikan manfaat bagi diri saya. Ini adalah keuntungan duniawi, tidak terlepas dari 5 nafsu keinginan, yaitu harta, hasrat terhadap lawan jenis, ketenaran, makanan, dan tidur, dan sebagainya. Ini adalah pengetahuan. Mengetahui jika saya melakukan ini, saya dapat mendapatkan banyak keuntungan. Demikianlah manusia awam. Demikianlah jika berada di tengah kerisauan. Di tengah kerisauan, apabila kita bertemu dengan mitra bajik atau mendengar satu kalimat dharma bajik yang dapat menghapus kerisauan. Ketika kerisauan sudah disingkirkan, secara alami kita menjadi sadar. Bukan berarti kerisauan itu sama dengan kebodian, melainkan di tengah kerisauan dapat memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakkekalan. Di tengah kerisauan, kita bisa melihat banyak peristiwa yang tidak kekal,
dan juga melihat banyak orang yang menderita. Ketika kita sadar seketika, semua itu menjadi pengalaman kita, termasuk juga apa yang kita lihat. Karena itu, jika kita bisa sadar seketika itu, mengubah kerisauan menjadi kebodian. Berarti kita membalikkan kerisauan itu sehingga menjadi kebodian. Karena itu, saya sering mengatakan kepada semua orang, ketika melihat penderitaan, kita akan paham tentang berkah. Jika kita tidak pernah melihat penderitaan, kita tidak akan tahu bahwa hidup damai dan tenang itu adalah berkah. Belakangan ini ada begitu banyak bencana, begitu banyak orang yang terbangkitkan rasa cinta kasihnya, bergabung ke tempat yang terdampak bencana dan penderitaan. Sungguh menakutkan melihat daya kekuatan langit dan bumi semacam itu. 4 unsur alam tidak selaras. Bayangkan emosi yang akan muncul ketika berada di lingkungan setelah bencana. Pada waktu semacam itu, betapa sulitnya melewati hari-hari dan kehidupan seperti itu. Setelah melihatnya, seharusnya setiap orang harus memiliki sebuah kesadaran. 4 unsur yang tidak selaras itu begitu menakutkan. Daya kekuatan langit dan bumi yang begitu besar. Melihat begitu banyak orang yang terdampak bencana sedang menderita, dengan demikian, apakah kita bisa tersadarkan? Bisa tersadarkan akan apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha mengenai terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah? Bisa tersadarkan akan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha mengenai kehidupan manusia tidak kekal? Bisa tersadarkan akan dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha mengenai bumi sangat rentan? Yang seperti ini di dalam kitab suci telah menunjukkan mengenai ketidakkekalan dunia, menunjukkan bagaimana wujud dari dunia. Bukankah inilah dharma yang sering dibabarkan oleh Sang Buddha, yang juga merupakan dharma yang sering kita dengar? Sehingga dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha dikompilasi menjadi kitab sutra dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita terus-menerus menerima ajaran dari sutra. Apakah kita sudah meresap ke dalam batin kita? Apakah kita sudah tersadarkan? Apakah kita telah menerima dengan keyakinan dan mempraktekannya? Apakah kita menjunjung tinggi sila-silanya? Apakah tekad kita teguh? Bahkan kerisauan kita, apakah kita terus melenyapkannya? Melalui kerisauan kita, apakah kita sudah tersadarkan? Jika kita tersadarkan, kita dapat mengubah batin dan mencapai kebodian, mengubah kerisauan dan menjadi kebodian. Jika kita bisa demikian, baru bisa memasuki metode untuk menenangkan batin. Dalam mempelajari Buddha Dharma sangatlah penting bagaimana untuk menenangkan pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghadapi kondisi luar, apakah pikiran kita bergejolak? Apakah kita ada menjaga niat pikiran kita dengan baik-baik? Dalam kondisi kerisauan, apakah batin kita tenang? Jika kita biasanya meresap dharma ke dalam batin, maka kita bisa memasuki metode untuk menenangkan batin. Ini disebut metode untuk menenangkan batin. Kondisi luar tidak bisa mempengaruhi batin kita. Kondisi luar tidak dapat memikat kita, sehingga batin kita senantiasa memasuki metode untuk menenangkan batin, sehingga batin menjadi jernih dan sadar sekali. Membina diri. Saya sering mengatakannya kepada Anda. Hanyalah mengenai bagaimana dapat membuat batin kita menjadi jernih dan sadar sekali. Ini merujuk pada batin kita.
Pada dasarnya, kita telah memiliki sifat Buddha. Pada dasarnya, telah memiliki sifat tercerahkan dari kebodian. Pada dasarnya, telah memiliki kebijaksanaan. Sehingga, pada dasarnya sudah memilikinya. Namun sayangnya, batin setiap orang dipenuhi oleh kerisauan batin. Kerisauan memenuhi batin. Itulah makhluk awam. Ketika makhluk awam ingin membina diri, bukankah harus membangkitkan tekad? Bukankah makhluk awam yang ingin mencapai kondisi kebudaan memiliki ketetapan hati untuk menapaki jalan ini? Apakah kita maju ke depan dengan setiap langkah yang tekun? Walaupun langkah kita hanya inci demi inci, kita juga harus tekun. Maka semua ini berada pada sebersit niat pikiran kita. Maka Biksu Agung sebelumnya kita mengatakan tentang membangkitkan tekad agung. Pelatihan dirinya telah mencapai tahap agung. Agung, unggul, dan banyak. Membangkitkan tekad agung, menjalankan praktik agung. Jika pelatihan diri kita dapat berkembang besar, secara alami kita akan memasuki Dharma dengan benar. Batin akan memasuki Dharma. Oleh karena itu, biksu memiliki 3 arti. Sebutan biksu memiliki 3 arti. 1. Penghancur kejahatan. 2. Penggentar setan mara. 3. Peminta sedekah. Pertama adalah penghancur kejahatan. Adalah mengatakan sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga harus menegakkan sila. Bukan hanya para anggota sangga yang harus menegakkan sila. Bahkan sebagai umat rumah tangga yang percaya Dharma Buddha, sebagai murid Buddha, umat rumah tangga juga harus menegakkan sila. Namun, sila ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Jadi, untuk umat rumah tangga yang paling dasar adalah 5 sila. Kita insan ceci adalah murid Buddha, juga umat Buddha. Oleh karena itu, insan ceci harus mematuhi 10 sila. Karena sila disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada masa Buddha dulu, umat rumah tangga menegakkan 5 sila, mempraktekkan 10 kebajikan. Ini adalah murid umat rumah tangga. Insan ceci saat ini harus mematuhi 10 sila, karena saat ini banyak aspek kehidupan yang berbeda dari masa lalu. Dengan masa lalu berbeda, masyarakat saat ini penuh dengan noda yang dapat merusak tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, kita perlu kembali mengingatkan umat rumah tangga. Selain 5 sila, kita harus menambahkan lagi 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apakah sedang mengemudi atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjauhi minuman keras, rokok, dan buah pinang. Juga menjaga agar ucapan dan perilaku tetap lembut. Semua ini adalah kelemahan manusia modern. Maka, bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut? Bagaimana agar tubuh dan pikiran bisa sehat, serta keluarga dan masyarakat dapat hidup damai? Karena itu, selain 5 sila dasar, mereka juga harus menambah 5 sila lagi. Dengan demikian, tubuh, pikiran, keluarga, dan masyarakat bisa hidup selaras dan sehat. Inilah yang disebut sebagai murid atau umat perumah tangga. Sedangkan bagi umat monastik tentu lebih ketat lagi. Dalam peraturan kebikuan terdapat 250 sila, 500 sila. Dari sini dapat dilihat betapa detailnya dan banyak aturan kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus sangat memperhatikan pentingnya menjaga sila. Dikatakan bahwa para monastik menegakkan sila
dari sila muncul samadhi. Karena ada sila, batin kita menjadi tenang, dan karena batin tenang, tumbuh kebijaksanaan. Karena batin kita tenang, maka kebijaksanaan pun dapat tumbuh. Karena sila bisa menghentikan kejahatan. Sering dikatakan bahwa mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ini semua seharusnya kita sudah mengetahuinya. Kita memiliki sila, kita barulah bisa mencegah kesalahan. Peristiwa yang tidak benar, kita tidak akan melanggarnya. Peristiwa jahat, kita tidak akan melakukannya. Setelah memiliki sila, barulah tidak melakukan kejahatan. Barulah tidak ada kerisauan, kegelisahan yang mengikuti. Maka, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan adalah fungsi dari sila. Kemudian samadhi, memiliki batin yang tenang, barulah bisa menghapus kekacauan pikiran. Dengan kebijaksanaan, barulah mendapat kesadaran akan jalan kebenaran. Maka, kebijaksanaan dapat mendatangkan kesadaran akan jalan kebenaran dan membuat akar indera, objek indera, dan pengetahuan menjadi jelas. Bagian pertengahan dari 37 faktor pendukung menuju pencerahan, yaitu 5 kemampuan dan 5 kekuatan. Dengan ini barulah kita bisa mencapai kesempurnaan, pengetahuan dan kebijaksanaan sempurna dan jelas, kebijaksanaan dan pencerahan. Makanya ini dinamakan 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan digabung jadi 1. Ini dinamakan 3 latihan tanpa kebocoran. Para monastik menegakkan sila. Dari sila muncul samadhi. Dari samadhi muncul kebijaksanaan. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Samadhi dapat menghapus kekacauan pikiran dan noda batin. Kebijaksanaan dapat mendatangkan kesadaran akan jalan kebenaran, membuat akar indera, objek indera, dan pengetahuan menjadi jelas. 3 latihan dapat menghapus 7 cabang merembet dari tubuh dan ucapan, serta kejahatan dari pandangan dan pemikiran dalam 3 kelompok alam. Jika kita dapat mempraktekkan 3 latihan ini secara alami, dapat menghapus 7 cabang merembet dari tubuh dan ucapan, 3 hal dari tubuh, 4 hal dari mulut. Kita harusnya mengetahui 3 hal dari tubuh, perbuatan buruk yaitu membunuh, mencuri, dan berzina. Ini disebut 3 hal dari tubuh. 4 hal dari mulut, yakni berbicara bohong, berbicara dengan kata-kata manis yang menipu, berlidah 2, dan berbicara kasar. Ini adalah 4 hal dari mulut. Jadi 3 dari tubuh dan 4 dari mulut ini disebut 7 cabang. Jika kita dapat menghindari karma dari 7 cabang ini, tubuh tidak melakukan kesalahan, menjaga ucapan kita. Secara alami, kita sedikit demi sedikit akan mulai memahami kejahatan dari pandangan dan pemikiran dalam 3 kelompok alam, pandangan dan pemikiran yang keliru. Semuanya muncul dari 7 cabang bagian tubuh, mulut, dan pikiran kita. Berbicara buruk adalah perbuatan mulut. Melakukan tindakan buruk adalah perbuatan tubuh. Oleh karena itu, tubuh dan mulut kita menghasilkan banyak karma. Itu semua disebabkan oleh kerisauan pikiran kita, tidak memahami jalan kebenaran. Maka kita mengucapkan hal yang salah, melakukan banyak hal yang salah, menciptakan karma ucapan yang besar, atau karma buruk dari tubuh, dan sebagainya. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan kita. Maka,
Dengan adanya pandangan dan pemikiran yang keliru menyebabkan kejahatan semacam ini. Jika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti telah melekat pada ego kita. Merasa bahwa kamu ini salah, pendapatmu keliru, hanya akulah yang benar. Kamu berpikir begitu, dan apa yang kamu pikirkan itu, perbuatan yang dilakukan itu tidak benar. Semua orang dianggap salah. Semua orang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jika demikian, bukankah kata-kata itu keluar begitu saja? Bukankah itu adalah tindakan tubuh kita? Sikap dan tindakan terhadap orang lain bisa melukai mereka. Sesungguhnya, saat kita melukai orang lain, kita juga sedang melukai diri sendiri. Baik dalam citra diri maupun tindakan, jika sikap kita kasar terhadap orang lain dan dilihat oleh orang lain, pantaskah kita bersikap seperti itu? Ada orang yang saat melihat seseorang yang tidak disukainya, langsung mendorong atau menyingkirkan tangannya. Dengan sikap seperti ini, orang yang melihat akan merasa, apakah perlu bertindak sekasar itu? Apakah perlu menggunakan nada bicara seburuk itu? Ketika hampir bertengkar, nada bicara menjadi buruk, atau tindakan menjadi kasar dan sebagainya. Semua itu terjadi karena hati kita belum tenang. Maka dari itu, kita baru memiliki sikap dan tindakan seperti itu. Saudara sekalian, sehingga kita mesti membina diri dengan tekun dalam keseharian. Setiap ucapan, setiap pikiran muncul dalam batin, kita harus fokus, harus tekun. Satu kerisauan berkurang, kebijaksanaan bertambah satu. Mendapatkan satu dharma adalah bertambah satu kebajikan. Ini mestinya didapatkan dari meyakini dan menerimanya. Kita harus mengamalkan ajaran dan sila. Kerisauan baru bisa terhapus. Batin kita apakah ada memasuki metode untuk menenangkan batin? Batin kita harus menjadi jernih dan sadar sekali. Harus sangat fokus. Pencerahan yang sangat jelas. Demikianlah pembinaan diri kita. Sehingga berharap semua orang dapat meneladani Buddha sebaik-baiknya. Setiap saat harus mawas diri. Di alam manusia ini ada banyak kondisi yang akan muncul di tengah orang banyak. Semuanya adalah untuk mengingatkan kita. Semuanya memberi pendidikan untuk kita. Kita harus menggunakan batin yang bersyukur pada lingkungan sekitar, yang membuat kita meningkatkan kewaspadaan, sehingga kita setiap orang senantiasa harus bersungguh hati.